Saya sampaikan kisah orang terdahulu tentang menjaga amanah. Terakhir saya tutup pengajian kita dengan bagaimana amanah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ada dua kisah disebut oleh Nabi SAW tentang, atau beberapa kisah banyak, tapi di antaranya kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bercerita tentang orang terdahulu. Kata Rasulullah SAW, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu." Ada seorang membeli bangunan dari temannya, tanah dan bangunan. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi iqarihi jarratan fiha dhahab. Ternyata ketika dia beli, dia dapati ada gentong isinya emas. Di bangunan tersebut, entah dalam tanah, entah dalam gentong isinya emas. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni. Maka dia pergi kepada penjualnya, dia bilang, fulan, ini punya kamu, ambil. Subhanallah, dia jujur, amanah. Bayangkan, itu emas harganya berlipat-lipat daripada rumah yang dia beli. Dia bilang, ini emas, ambil. Innama ashtaritu minkal arda wa lam abta' minka dhahab. Saya cuma beli tanah dari kamu, saya tidak beli emas ini. Ambillah, ini emasmu. Subhanallah. Berkata penjual, innama bi'tukal arda ma fiha. Saya jual engkau tanah dan isinya. Ambil aja, saya enggak perlu. Ambil aja. Apakah ada orang seperti di zaman ini? Sulit. Amanah banget ya. Sampai fatahakama ila rajul. Akhirnya mereka ribut, mereka bertahkim, berhukum kepada seorang. Bayangkan. Betul ya? Kalau kita betul ya? Ridho ya? Ridho ya? Jangan betul tanda tangan, panggil notaris. Ridho ya? Itu kalau kita. Dia enggak. Ayo ambil, ribut sampai suruh ambil sampai enggak mau ambil. Ribut. Luar biasa. Amanah bagaimana? Luar biasa. Maka akhirnya mereka pergi ke seorang, akhirnya orang itu bertanya, kau punya anak? Punya. Satu punya anak laki, yang perempuan, kawinin berdua itu. Udah kawin anak kalian, ini harta buat urusin apa? Mereka. Pada ribut ya. Luar biasa. Karena hakim juga nggak bilang punyamu, karena sama-sama nggak mau. Takut amanah ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Luar biasa. Ini kisah pertama. Kisah kedua saya pernah sampaikan, ini cerita Nabi juga, namun panjang, cuma saya singkatkan aja. Ada kajian khusus tentang kisah tawakal. Ada kajian saya pernah di YouTube, saya ceritakan aja kisahnya. Ada seorang dari Bani Israel, dia minta pinjam uang 1.000 dinar. Saya pinjam uang 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? 1 dinar 4/4 gram emas. 1.000 dinar berarti 425 gram emas, setengah kilo. Setengah kilo sekarang banyak atau sedikit? Banyak lah. Setengah kilo berapa juta? Sekarang 1 gram berapa? 1 miliar lebih. Setengah kilo 1 miliar lebih. Banyak lah itu ya. Banyak. Maka dia pinjam uang 1 miliar atau setengah kilo. 1.000 dinar. Kemudian orang yang dipinjamin, yang mau kasih pinjam bilang, "Mana saksi?" Ini banyak, ini bukan sedikit, 1.000 dinar. Kata orang tersebut, "Cukup Allah jadi saksi yang mau pinjam." 1.000 dinar, Allah jadi saksi. Waduh, agak repot juga. Kata dia, "Kalau gitu datangkan penanggung jawab kalau kau nggak bisa bayar. Harus ada kafil penanggung jawab." Kata dia, "Cukup Allah penanggung jawab." Waduh. Berat. Kata yang mau pinjamin, "Engkau benar." Ya udahlah, cukup Allah jadi saksi. Cukup Allah sebagai penanggung jawab. Kemudian dikasih 1.000 dinar. Nanti bayar waktunya ada. Waktu sekian kau harus bayar. Ada jatuh tempo. Maka akhirnya waktu berjalan, ketika waktu jatuh tempo dia mau bayar. Orang ini dia sudah cukup 1.000 dinar. Maka dia cari kapal untuk nitip orang untuk antar 1.000 dinar ini kepada yang pinjamkan dia uang. Dia tepat waktu orang ini. Ketika dia cari-cari, ternyata kapal nggak ada. Kapal nggak datang-datang. Padahal sudah jatuh tempo. Dia tidak ingin melanggar jatuh tempo tersebut. Kalau dulu kan, kalau sekarang kayak ada WhatsApp, kapal nggak ada besok ya. Atau kapal mungkin datang sekali-sekali, cuma 1 bulan sekali, 1 bulan. Jadi kalau tidak bayar sekarang, mungkin kapalnya telat. Dan tidak ada telepon ketika itu. Akhirnya dia tawakal kepada Allah, dia ambil kayu, kemudian dia lobangi, kemudian dia masukin 1.000 dinar, 1 miliar dimasukin. Kemudian dia lepas ke laut. Ya. Dia bilang, "Ya Allah, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulan alfa dinar." Ya Allah, ini Nabi cerita kisah ini. Dia bilang, "Ya Allah, engkau tahu aku pinjam uang sama si fulan 1 miliar.
Dan dia minta kepadaku penanggung jawab, saya bilang engkaulah penanggung jawabku. Dia minta kepadaku saksi, aku bilang engkaulah saksiku. Dan dia ridho engkau sebagai saksiku, dan dia ridho engkau sebagai penanggung jawabku. Dan aku sudah mencari kapal untuk mengirim uang ini kepadanya, tapi aku tidak dapat kapal. Dan aku titip uang ini kepada engkau ya Allah, kirimkan kepadanya. Dia lempar ke laut. Subhanallah. Kalau kita bilang majnun kalau gitu. 1 miliar. Nanti dimakan ikan paus. Subhanallah, dia bilang begitu. Yakin kepada Allah dan amanah, tidak ingin telat sesuai dengan jatuh tempo. Kapal enggak datang, maka dia lempar. Ini menakjubkan, dia lempar ya. Kemudian dia pergi lagi. Terus dia tidak pasrah, ya sudahlah, kalau sampai enggak saya sudah berusaha. Enggak, dia tetap berusaha cari uang lagi. Karena itu belum tentu belum sampai. Akhirnya dia masih cari kapal yang lain. Akhirnya dia pun dapat kapal dan dia naik kapal tersebut menuju kampung yang kasih pinjam uang. Dan ketika waktu jatuh tempo, yang minjemin uang tunggu di laut. Ini mana kapal nggak datang-datang nih? Katanya kapal ini datang dia sama uangnya. Ternyata tidak ada kapal, berarti tidak ada uang. Akhirnya tiba-tiba dia lihat ada kayu yang ada uang tadi. Dia ambil untuk jadi kayu bakar tadinya. Subhanallah, gerakan hatinya untuk ambil kayu itu. Ini kayu apa? Buat kayu bakar. Iseng aja dia ambil, bawa ke rumah. Tatkala dia buka ternyata ada duitnya, 1000 dinar dan ada tulisan. Ya. Tulisan ini uang untuk si fulan dari saya. Subhanallah. Oh, sudah selesai. Berarti sudah bayar utang. Bayangkan kayu itu sampai, Allah yang kasih sampai, ada tulisan, ada duit. Ternyata orang itu cari kapal, dapat kapal, dia nyusul. Bayangkan akhirnya dia bawa uang lagi 1000 dinar. Subhanallah, bawa lagi 1000 dinar karena dia belum tentu sampai, kan dia daripada dosa. Dia kan yang penting daripada dosa, dia taruh uang. Akhirnya dia bawa lagi meskipun terlambat, bawa 1000 dinar. Kemudian dia datang kepada orang yang kasih pinjam uang. Terus dia minta maaf karena keterlambatannya. Dia bilang, wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin li atiyaka bimalik. Kata dia, demi Allah, saya sudah berusaha cari kapal supaya ngantar duit kamu, saya enggak dapat. Fama wajadtu markaban qablladzi ataitu bihi fihi. Ini kapal yang paling cepat yang saya dapat. Qadarullah, saya terlambat, minta maaf. Subhanallah. Orang ini bilang, kau ada kirim sesuatu enggak? Kayu. Subhanallah, orang ini dia bilang, saya kan sudah bilang. Dia tidak bilang saya ada kirim, enggak. Subhanallah. Saya kan sudah bilang, saya tidak dapat kapal, saya baru dapat kapal sekarang ini. Dia tidak ngaku saya pernah kirim. Sebenarnya orang kalau kita, wali ya, ternyata sampai saya wali ternyata. Lihat orang ini luar biasa, dia tidak cerita, dia tidak ngaku. Dia tidak bilang tidak. Dia langsung nimpali kan, kau pernah kirim sesuatu enggak? Kan saya sudah bilang, demi Allah ini kapal tercepat yang saya dapatin, makanya saya terlambat. Akhirnya orang ini juga amanah, dia ngaku. Dia bilang sudah cukup, Allah sudah bayarin kamu. Subhanallah. Allah kirim lewat kayu. Kemudian dia pulang. Subhanallah. Mana yang lebih amanah antara dua orang ini coba? Luar biasa. Mana yang lebih amanah kira-kira? Kalau pikiran kita dua orang gila dua-duanya. Kalau orang zaman sekarang ini orang gila. Subhanallah. Dua-duanya orang soleh. Yang satu dengan tawakalnya ngirim dan dia tidak bilang, oh ya memang saya yang kirim. Ternyata Allah sampaikan ya, luar biasa. Kemudian bikin podcast, bikin apa? Dia nggak ada. Dia nggak ngaku. Subhanallah. Dan orangnya juga jujur. Kalau dia nggak jujur, kasih lagi sini. Saya cuma bercanda tadi nanya-nanya, sini duit. 1 miliar bohong sekali, enggak apa-apa, tinggal bertobat sama Allah kata. Jadi ini kisah amanah luar biasa yang pernah terjadi. Rasulullah ceritakan ada manusia model begini, ada. Dan setiap yang kita lakukan Allah melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Wallahu taala alam shawab.